다음. 범인이 셋이니까 피해자도 셋. 2인 1조로 살인을 저지르고 나머지 한 명은 아유, 아주 지랄하고 자빠져. Okay, boys, here we go. Hai Challengers, gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, di video kali ini aku akan bercerita tentang film yang berjudul The Accidental Detective. Film ini menceritakan seseorang yang memiliki cita-cita menjadi detektif profesional. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Kang Daiman. Dia adalah seorang detektif yang memiliki kemampuan dalam mengungkapkan kasus pembunuhan di Korea lewat sebuah forum online. Dia secara diam-diam terkenal di forum online itu karena kecerdasannya dalam memecahkan kasus-kasus yang rumit. Selain menjadi seorang detektif, dia juga seorang ayah. Dia juga memiliki toko sewa buku yang usahanya kini mulai bangkrut. 72만 원은 언제 결제해 줄 건데요? 이따 저녁 쪽으로 하니까. 그럼 또 내일 오라고 할 거잖아. Kesehariannya tidak hanya menjaga toko buku saja. Daiman mengasuh anaknya karena istrinya yang bernama Miok selalu bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka. Miok bekerja keras untuk mendapatkan uang karena tahu jika Daiman tidak becus menjaga toko bukunya. 매상이 계속 떨어져서 안 되겠어. 떨어진 매상이 있어? Tapi di sela-sela menjaga toko bukunya, Daiman terkadang sering menutup tokonya itu dan pergi ke kantor polisi. Meskipun bukan detektif resmi, Daiman seringkali membantu polisi dalam menyelidiki kasus pembunuhan yang sulit. Para polisi di sana juga sudah cukup akrab dengan Daiman karena kehebatan yang dia miliki. Pada saat itu, di kantor polisi seorang detektif yang bernama Lee Jun-so dan seniornya yang bernama Pak Noh terlihat sedang menginterogasi seseorang yang tengah terlibat dalam kasus pembakaran rumah mantan pacarnya. Di sisi lain, Daiman yang sedang di kantor polisi mendengar percakapan mereka dan seketika berkomentar jika bukan dia pelaku pembakaran rumah itu. Namun usaha pembelaannya itu berujung dengan pengusiran Daiman karena dia dianggap mengganggu penyelidikan dan membuat keributan. 준수야, 너 혹시 저 친구 신발 봤냐? Setelah itu, Pak Noh berbicara dengan Jun-so. Dia mengatakan jika Daiman berani muncul lagi di kantor polisi, dia akan menjadikan Daiman sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini. Jun-so menemui Daiman di sebuah bar. Daiman tentang resiko yang ditimbulkan jika Daiman tetap ikut campur dalam penyelidikan polisi. Dalam pertemuan ini, terungkap bahwa Daiman pernah gagal menjadi polisi karena kelemahan fisik. Kegagalan Daiman menjadi polisi telah membangkitkan obsesinya untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal. Setelah pertemuan singkat di bar, Jun-so dan Daiman berpisah. Daiman pergi ke rumah temannya, Kim Yong-gyu. Sementara itu Jun-so bertemu dengan Han So-young, istri Kim Gong-gyu. Pertemuan ini dirahasiakan dari Gong-gyu. Selama pertemuan itu, So-young memberi Jun-so sebuah amplop misterius tanpa pengetahuan suaminya. Pagi harinya, Daiman terbangun dan segera mengecek notif di HP-nya. Terlihat banyak notif panggilan tak terjawab dari Miok. Dia melihat ke sekeliling dan menyadari ia berada di rumah Yong-gyu. Ia pun mengemasi seluruh barang dan bergegas untuk pulang. Namun ia terhenti ketika mendengar tangisan bayi Yong-gyu dan tanpa sengaja dia melihat bercak darah di lantai. Dia pun segera mengikuti bercak darah itu yang menuju ke arah kamar So-young. Seketika ia terkejut melihat So-young tak bernyawa dengan bersimpah darah. Melihat itu Daiman menjadi lemas dan selang beberapa saat beberapa polisi termasuk Jun-so tiba di TKP. Polisi menemukan jam tangan So-young yang pecah dan menunjukkan pukul 11. Polisi menduga bahwa So-young meninggal pukul 11 malam. Lalu mereka pun memutuskan untuk mengotopsi jasad So-young. Saat polisi menyelidiki TKP, sayangnya tidak ditemukan sidik jari ataupun jejak kaki. Mereka menduga pelaku menggunakan tangan kiri untuk melakukan pembunuhan. Hal ini dapat dilihat dari bekas luka di leher So-young. Kemudian, suami So-young yaitu Yong-gyu segera dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sesampainya di kantor, Yong-gyu diinterogasi oleh polisi bernama Pak Noh. Namun Yong-gyu tidak memberikan respon apapun dan dia bahkan hanya diam saja. Pak Noh pun kemudian menginterogasi Daiman. Tapi bahkan Daiman tidak memberikan informasi apapun karena semalam ia mabuk berat. Yong-gyu merasa sangat kehilangan istrinya dan ia memohon kepada Jung-so untuk mengungkapkan siapa pelaku pembunuh istrinya. 꼭 잡을게.
Lalu ia pun pulang dengan hati yang hancur dan tatapan yang kosong. Malam harinya, terlihat Pak Noh dan Jong So berdiskusi mengenai kasus meninggalnya istri Yongyu. Dan di saat yang sama, Daeman lewat untuk membeli susu formula dan ikut membahas kasus itu. Menurut pemilik kedai, Daeman pernah terlibat insiden aneh, di mana ia menjatuhkan belut di sana pada pukul 11 malam. Lalu si pemilik kedai berganti shift dengan istrinya pada pukul 1. Anehnya, mereka tidak tahu kapan Daeman meninggalkan kedai. Namun Daeman sempat mengingat pergantian shift itu karena dia masih ingat dengan jaket yang dipakai oleh pemilik kedai. Selanjutnya Pak Noh dan timnya mengunjungi lokasi otopsi, di mana dokter menemukan sesuatu yang tidak biasa. Di bagian belakang jam tangan Soyoung, mereka menemukan bercak darah. Padahal tidak ada tanda darah mengalir pada pergelangan tangannya. Hasil analisis otopsi menunjukkan bahwa perkiraan waktu kematian untuk Soyoung adalah sekitar pukul 11, dan itu hanya selisih 5 menit pada jam tangan yang ditemukan. Adegan pun berganti di toko buku milik Daeman, di mana pada saat itu dia sedang mengajari Gungwo untuk melayani pelanggan, sementara ia akan pergi menemui Jong-so. Namun sayangnya, Jong-so menolak pertemuan itu dan ia pergi meninggalkan Daeman begitu saja di tepi jalan. Pada saat di rumah, Miok memberitahu Daeman bahwa seluruh orang di pasar sedang ramai membicarakan pelaku pembunuhan Soyoung. Menurut cerita penjual roti, tetangga Yongyu melihat ada orang yang ia curigai. Orang itu terlihat berada di depan apartemen Yongyu ketika dia kembali dari pasar. Shin pun kemudian berpindah di kantor polisi, di mana semua orang dengan serius menatap Jong-so ketika ia datang ke kantor. Kemudian Jong-so dibawa ke ruang interogasi. Rupanya, Soyoung telah membeli sebuah apartemen atas nama Jong-so beberapa hari sebelum kejadian berdarah itu tanpa sepengetahuan Yongyu. Menurut keterangan Jong-so, dia hanya ingin membantu Soyoung dalam hal keuangannya, karena Yongyu diketahui sedang terlilit hutang yang cukup besar. Meski dengan tangan diborgol, Jong-so tetap menegaskan bahwa dia tidak membunuh Soyoung. Dan kasus ini sudah memiliki barang bukti berupa pisau bersimpah darah yang digulung dengan kemejanya ketika di lokasi kejadian. Jong-so memang seseorang yang kidal, hingga Pak Noh menduga jika ada seseorang yang menjebak Jong-so dalam kasus ini. Kepala Satuan Unit Pembunuhan memberikan tantangan kepada Pak Noh untuk membuktikan bahwa Jong-so tidak bersalah dalam waktu 2 minggu. Jika dia berhasil, kepala satuan akan mundur. Jika tidak, Pak Noh yang harus pergi. 2주 안에 뒤집어봐. 그럼 내가 나가줄게. 대신 못하면 당신이 나가. Sementara itu Daeman mengunjungi toko Yongyu dan di sana Daeman menonton berita tentang penangkapan Jong-so atas tuduhan pembunuhan dan perzinahan terhadap Soyoung. Melihat hal ini, Daeman segera bergerak cepat untuk mencari tahu siapakah pelaku sebenarnya. Ia kemudian mendatangi toko roti milik tetangga Yongyu. Tidak lama setelahnya, Pak Noh juga hadir. Berdasarkan pernyataan pemilik toko roti, ada seorang pria mencurigakan tampak terlihat di depan apartemen Yongyu sekitar pukul 10 malam. Pemilik toko roti juga sempat mencatat nomor plat mobil yang digunakan oleh pria itu. Dan ketika ia akan memberikan catatan itu kepada Pak Noh, tiba-tiba Daeman merampas catatan itu dan menyalinya. Lalu dia pun memusnahkannya dengan cara membakar. Dia menawarkan kerjasama dengan Pak Noh dalam memecahkan kasus ini. Jika Pak Noh mau bekerja sama, ia akan memberikan informasi itu. 우리 서로 힘을 합치는 게 어때요? 인간이 똥판이랑 무슨 힘을 합쳐 이 새끼야! Akhirnya Pak Noh mau bekerja sama dengan Daeman. Ia menjadikannya sebagai sopir untuk melakukan penyelidikan. Tak lama, mereka mendapatkan informasi yang didapat mengenai pemilik mobil itu. Ternyata pemilik mobil itu adalah seorang pria bernama Jang Ho berusia 45 tahun. Pria ini memiliki klub bernama Woo di Sonchodong. Dan ia tinggal di Bundang Tahun Village nomor 102. Ketika Daeman dan Pak Noh mengunjungi rumah Jang Ho, di sana hanya ada istrinya. Ternyata Jang Ho telah pergi ke Tiongkok untuk perjalanan bisnis dan akan kembali dalam 15 hari lagi. Saat malam tiba, Daeman meminta Miok untuk menutup rental buku mereka agar dia bisa fokus membantu dalam penyelidikan kasus ini. Sayangnya, hal ini malah membuat Miok menjadi sangat marah. Keesokan harinya, Daeman membantu Pak Noh dalam penyelidikan dengan membawa Hongji anaknya. Mereka mengunjungi Jong-so yang menceritakan bagaimana dia mencoba membujuk Soyoung untuk tidak bercerai pada malam pembunuhan. Namun Soyoung menolak dan pergi sekitar pukul 10 malam. Daeman dan Pak Noh tidak bisa mengobrol banyak karena jam besuk sangat terbatas. Pak Noh juga menitipkan sebuah surat untuk diberikan kepada Yongyu karena dia sangat khawatir terhadap Yongyu.
Setelah itu, Pak Noh mendapatkan informasi bahwa Jang Ho tidak pernah mengajukan visa ke Tiongkok berdasarkan catatan imigrasi. Pak Noh dan Daeman langsung menuju klub Jang Ho dan menemukan mobil Jang Ho diparkir di sana. Mereka lalu mencari tahu lebih lanjut mengenai mobil Jang Ho sambil Daeman mengganti popok anaknya. Tapi tentu saja hal ini membuat Pak Noh kesal karena ia tidak bisa konsentrasi. Singkat cerita, mereka membuntuti Jang Ho di sebuah kedai kopi. Menurut Jang Ho, ia mengenal Soyoung pada sebuah kesempatan penjualan lahan. Namun beberapa bulan kemudian, ternyata ada proyek pembangunan apartemen di lahan itu. Jang Ho yang mengetahui hal itu kemudian kesal dengan Soyoung dan mendatangi apartemennya. Namun, dia tidak menemukan Soyoung di sana. Setelah meninggalkan apartemen yang kosong milik Soyoung, Jang Ho kembali ke kedai kopi dan menemui wanita selingkuhannya. Ternyata, Jang Ho berbohong kepada istrinya tentang perjalanan mendadak ke Tiongkok. Menurut Jang Ho, ketika dia mengetuk pintu apartemen Soyoung, tidak ada yang menjawab. Namun saat akan kembali pulang, Jang Ho melihat dua orang asing ada di ruang tamu Soyoung. Setelah itu, Daeman dan Pak Noh mencari informasi dari orang tua Yongyu. Ia bercerita jika Soyoung biasanya menitipkan anaknya setiap hari. Namun berbeda pada waktu itu, anaknya dijemput sekitar pukul 11 malam. Hari berikutnya, Daeman dan Pak Noh kembali melanjutkan penyelidikan. Mereka masih berusaha memperkuat dugaan bahwa Soyoung dibunuh di lokasi lain sebelum jasadnya dipindah ke apartemen. Namun, ternyata belum ada bukti yang menguatkan mereka. Setelah itu, Pak Noh mendapatkan kabar ada kasus baru, yaitu pembunuhan istri detektif Ma yang bernama Yang Min Ah yang telah bekerja mengelola studio tembikar. Dan kini jasadnya ditemukan dalam tungku perapian. HP Min Ah ditemukan di TKP dan terdapat foto yang diambil pada pukul 1 saat Min Ah ditaruh di tungku perapian. Menurut Pak Noh, pelaku pembunuhan Min Ah dan Soyoung adalah orang yang sama karena berdasarkan jejak dan bukti yang ditemukan di TKP juga sama. Pelaku tampaknya meninggalkan jejak minimalis dan pola darah yang mengisyaratkan benturan keras. Mereka menduga pembunuhan ini adalah dua orang yang bersekongkol. Kini Daeman semakin sibuk membantu polisi dalam penyelidikan. Sayangnya hal ini membuat rumah tangganya terabaikan. Tentu saja ini membuat Myo kesal karena dia mulai merasa terbebani dengan kesibukannya mengurus anak ditambah dia harus bekerja. Di sisi lain, Daeman kembali bergabung dengan Pak Noh. Ia masih berusaha mengungkapkan kebenaran kasusnya ini. Mereka mulai mencurigai bahwa kasus ini mungkin saja ada kaitannya dengan kasus pembunuhan 10 bulan lalu yang menewaskan seorang wanita bernama Reina. Dan kasus ini belum sempat terpecahkan sampai sekarang. Kasus Reina menunjukkan pola yang sama jika jasadnya ditemukan di jalur sepeda. Pelaku tampaknya selalu memberitahukan waktu pembunuhan. Dalam kasus Reina, pelaku sengaja tidak membuat jasad Reina tenggelam di sungai. Dan pada kasus saat ini, pelaku sengaja merusak jam tangan Soyoung pada saat pembunuhan. Lalu dia mengambil foto jasad Min Ah dengan HP agar waktu kejadian itu diketahui dengan jelas. Mereka kemudian menyelidiki kembali kasus ini, namun ternyata kasus ini sudah ditutup sebagai kasus bunuh diri. 2 bulan setelah kasus ini, ditemukan kembali anak perempuan yang tewas yang kematiannya disebabkan karena tercekik rantai tas milik Reina di dekat TKP. Sehingga diduga jika Reina telah menculik anak itu dan tidak sengaja membunuhnya. Lalu ia bunuh diri karena merasa bersalah. Daeman juga menemukan adanya hubungan antara kasus itu dengan kasus Lee Yo-ho, yaitu seorang pemuda berusia 27 tahun yang berurusan dengan hukum sebelumnya karena pencurian dan pemerkosaan, serta ia sudah divonis 10 tahun penjara. Namun ternyata dia berhasil bebas lebih awal setelah remisi selama 3 tahun. Setelah menemukan teka-teki ini, Pak Noh langsung menuju kantor polisi. Di kantor polisi, ternyata sudah ramai mengenai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Min Ah yang telah ditangkap dengan bukti rantai sepeda. Sementara itu, Daeman berusaha mati-matian untuk meluluhkan hati istrinya kembali dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga dan merawat anak mereka. Di kantor polisi, orang yang dituduh sebagai pembunuhan Min Ah ternyata adalah selingkuhannya Min Ah. Namun pada saat itu, mereka sudah putus karena Min Ah sering membicarakan rencana perceraiannya dengan detektif Ma.
Dia juga mendapat informasi bahwa detektif Ma ternyata berselingkuh juga. Bahkan dia juga membiayai selingkuhannya dengan uang pinjaman. Detektif Ma yang mendengar itu sangat emosi, kemudian masuk ke ruangan interogasi. Dan keadaan pun menjadi semakin kacau. Sementara itu, kepala unit memberitahu Pak Noh tentang jadwal sidang Jonso yang akan berlangsung selama 5 hari lagi, di mana di tanggal itu bertepatan dengan hari pensiun Pak Noh. Pak Noh bertanya pada detektif Ma tentang apa langkah yang akan diambil jika dia harus kembali menangkap Yonho. Singkat cerita, Pak Noh, detektif Ma, dan Daeman menempuh misi rahasia sambil menyamar menggunakan seragam militer. Hal ini mereka lakukan untuk mencari informasi di sekitar warnet dan sauna di daerah Hongdae. Mereka mulai mencurigai adanya sosok lain yang terkait kasus pembunuhan Reina, yaitu manajernya. Reina adalah investor dan pemilik klub, dan HP-nya ditemukan di dekat rumah manajernya pada hari kejadian. Menurut Daeman, manajernya ini juga dijebak sama seperti Jonso, sehingga kasus ini memiliki pola yang mirip dengan kasus sebelumnya yang melibatkan Soyoung dan Min-ah. Kita kembali kepada jasad Min-ah. Terdapat 2 bekas luka di lehernya yang diduga sebagai akibat serangan logam berminyak, yaitu rantai sepeda. Pak Noh menerima telepon dari detektif Ma yang mengungkapkan bahwa Yono telah menghubunginya setelah dibebaskan dari penjara. Setelah berhasil melacak panggilan itu, Pak Noh dan Daeman langsung menuju ke sebuah toko ikan. Di sana mereka mendengar suara dering telepon yang berasal dari ruang bawah tanah. Saat mereka mengikuti suara dering itu, mereka melihat sosok berjubah meninggalkan ruangan sambil mengaktifkan aliran listrik. Pak Noh menyadari jika ternyata mereka dijebak. Ia langsung bergantung pada lampu langit-langit dan berteriak ke arah Daeman agar meninggalkan genangan air. Daeman kemudian berusaha mematikan aliran listrik, namun pintu keluar lantai atas sudah terkunci. Pak Noh bertahan sekuat tenaga dan akhirnya berhasil memutuskan aliran listrik menggunakan pistol yang dimilikinya. Setelah insiden berbahaya ini, Pak Noh meminta Daeman untuk berhenti dalam penyelidikan kasus ini karena resikonya terlalu besar dan Daeman masih punya keluarga. Namun Daeman merasa sangat sulit untuk tidak terlibat dalam investigasi ini karena dia menganggap Pak Noh sudah seperti sahabatnya. Keesokan harinya dia mencoba menghubungi Pak Noh, sayangnya ia tidak ada jawaban. Sementara Pak Noh ternyata meminta bantuan dari sekelompok gangster untuk mencari Yono. Di sisi lain, Daeman dan Miyok di rumah terus berdebat. Miyok kesal karena Daeman yang terus-menerus tidak memberikan nafkah untuk keluarganya. Daeman akhirnya mengakui bahwa dia masih membantu polisi dalam upaya mereka untuk membersihkan nama Jonso dari tuduhan. Menurutnya, Jonso telah sangat baik kepadanya. Bahkan Jonso juga memberikan pinjaman agar Daeman dan Miyok dapat memiliki rumah. 신용대출까지 받아서 돈 빌려준 새끼가 누구야? 좀만 아빠 나왔어도 내가 이랬을까? Akhirnya, Daeman pun meminta maaf kepada istrinya dan dia berjanji setelah kasus ini selesai, dia akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik. Di tempat lain, Pak Noh yang bersiap untuk bertemu Jonso menerima informasi dari sekelompok gangster mengenai keberadaan Yono. Yono dikabarkan akan hadir di sebuah pesta kostum yang diselenggarakan di hutan Seoul. Sementara itu, Daeman mengambil alih HP salah satu bawahan Pak Noh karena Pak Noh tidak menjawab panggilan darinya. Dan setelah itu, Pak Noh menjemput Daeman untuk menangkap Yono bersama. Daeman menduga jika ada satu tersangka lain yang diduga telah membantu Yono. Dia mendapat informasi tersebut dari mahasiswi dan saksi dalam kasus pencurian dan pemerkosaan yang melibatkan Yono. Ia meyakini bahwa pembunuh sebenarnya adalah Yono dan mereka percaya bahwa seseorang yang memberikan informasi mengenai keberadaan korban adalah polisi yang menangkap Yono dalam kasus pencurian dan pemerkosaan, yaitu detektif Ma. 3 bulan berlalu sejak mahasiswa itu dibunuh, Yono dan detektif Ma menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan tragis Jaejeon dan mengakibatkan kematian Reina. Hal itu terjadi saat detektif Ma masih berstatus sebagai anggota kepolisian aktif. Dia bertemu Reina dalam sebuah kasus terkait perdagangan seks ilegal. Selain itu, dia juga memiliki hubungan dengan keempat korban, yang mana ia juga tinggal di apartemen yang sama dengan Soyoung, Min-ah, mahasiswi tadi, dan juga Reina. Namun Pak Noh masih belum bisa menerima
kenyataan ini. Dalam berkas kasus pembunuhan Min Ah, ditemukan jejak daging milik pelaku dengan golongan darah AB pada korban, dan itu bukan milik seseorang yang ada dalam daftar tersangka. Faktanya, ini juga tidak sesuai dengan data detektif Ma yang memiliki golongan darah O. Saat Min Ah meninggal, detektif Ma juga tengah bertugas. Saat tiba di hutan Seoul, Pak Noh memerintahkan Daeman untuk tetap diam. Namun sekelompok gangster yang sudah berada di lokasi itu mengenali mereka. Dan ini membuat Yono menyadari bahwa dia akan ditangkap. Yono segera melarikan diri dengan sepeda lalu dikejar oleh Pak Noh. Namun Pak Noh merasa kewalahan mengejar Yono yang begitu sigap. Dia disalip oleh sebuah motor balon yang ternyata dikendarai oleh Daeman. Dan ia pun langsung menabrak Yono. Yono kemudian melemparkan Daeman dan berhasil kabur lagi. Sebelumnya, Pak Noh telah melihat sebuah pelacak di pergelangan kaki Yono. Setelah penyelidikan, ternyata Yono tidak sepenuhnya bebas, melainkan ditandai untuk pemantauan. Dan ternyata alat pelacak itu telah dipasang sejak sebulan lalu. Namun data pelacak itu belum sempat diperbaharui oleh admin kantor, sehingga tidak ada data dari catatan GPS Yono di kepolisian. Kemudian pada tanggal 3 April, catatan GPS menunjukkan Yono berada di dekat lokasi pembunuhan Soyong, meskipun ia hanya sekedar lewat. Lalu pada tanggal 14 April, saat Min Ah dibunuh, GPS menunjukkan bahwa Yono berada di Incheon, yang jaraknya cukup jauh dari tempat pembunuhan Min Ah. Sementara itu di pengadilan sedang diselenggarakan persidangan terhadap Jonso atas tuduhan pembunuhan. Sejumlah bukti telah ditemukan, termasuk kemeja Jonso yang ditemukan bersama pisau berlumuran darah, yang mereka yakini sebagai senjata yang digunakan dalam pembunuhan. Sebuah apartemen juga ditemukan dibeli dengan menggunakan uang Soyong atas nama Jonso. Pengadilan akhirnya menghukum Jonso dengan hukuman 30 tahun penjara. Kepala unit pembunuhan kembali mencemooh Pak Noh dan memerintahkannya untuk segera mengemas barang-barangnya di kantor. Namun Pak Noh bertekad untuk menangkap Yono karena ia yakin bahwa Yono tahu sesuatu yang penting. 잡자 이유노, 그 새끼는 뭔가 알고 있을 거야. Setelah dalam perjalanan menuju lokasi Yono, Daeman terus berpikir tentang apa yang mungkin mereka lewatkan, yang membuat mereka tidak bisa memecahkan kasus ini. Sementara itu di rumah, Miok sedang pusing dengan tumpukan tagihan-tagihan yang belum dibayar. Dia juga menerima teguran karena jarang masuk mengajar les. Pada saat yang sama, Daeman yang masih dalam perjalanan bersama Pak Noh memperkirakan jika malam ini bakal ada korban lagi, yaitu istri Han Tae-wong. Daeman mencurigai bahwa detektif Ma mungkin menjadi dalang dari semua pembunuhan ini. Alasan ia mencurigai detektif Ma karena ia merujuk pada salah satu teori dalam sebuah novel misteri. Teori tersebut dikenal sebagai pembunuhan pertukaran, di mana pelaku bertukar korban dengan pelaku kedua. Misalnya, jika Yono ingin menyingkirkan murid yang melaporkannya, tetapi dia tidak bisa melakukannya langsung karena bakal menjadi tersangka utama. Daeman menduga detektif Ma menawarkan diri untuk menyelesaikan tugas itu. Sementara Yono akan menyingkirkan target detektif Ma yang bukan kerabatnya, namun selingkuhannya, yaitu Reina. Dan setahun kemudian, detektif Ma merancang skenario pembunuhan pertukaran yang baru untuk menghabisi istrinya yang berselingkuh. Alasan pelaku memberitahukan jam pembunuhan agar mereka bisa menciptakan alasan dengan jelas. Menurutnya, pelakunya ini terdiri dari 3 orang yang melakukan pembunuhan berpasangan, dengan 1 orang lainnya bertugas merancang alibi. 범인이 셋이니까 피해자도 셋. 2인 1조로 살인을 저지르고. Detektif Ma juga merekrut 2 anggota baru, yaitu Jang Ho dan Han Tae-wong, yang keduanya memiliki golongan darah AB. Mendengar dugaan dari Daeman, Pak Noh masih meragukan dugaan ini. Meskipun Han Tae-wong ditahan sehari setelah pembunuhan Min Ah atas tuduhan kekerasan. Ia akan dibebaskan besok dan kemungkinan istrinya malam ini akan dibunuh oleh rekan pembunuhan pertukaran. Agar dia bisa terbebas dari tuduhan, dengan alibi dia masih ditahan di kantor polisi. Pak Noh mempertanyakan lebih lanjut kemungkinan bahwa pelaku pembunuhan malam ini adalah detektif Ma atau Jang Ho. Dari sini kita bisa simpulkan, menurut Daeman, jika pembunuh Min Ah adalah Jang Ho dan Han Tae-wong, dan pembunuh Soyong adalah detektif Ma dan Han Tae-wong.
Namun dugaan ini masih tidak jelas mengapa Jang Ho ada di tempat kejadian pembunuhan Soyoung 1 jam sebelum kejadian itu terjadi. Dari sini Daeman tidak bisa menjawab dan akhirnya berakhir ditinggalkan di pinggir jalan. Karena Daeman curiga, dia lalu bergegas menaiki taksi menuju ke rumah istri Han Tae-won yang diduga akan menjadi korban berikutnya. Namun saat tiba di rumahnya, hanya anaknya yang ditemui. Dan sesuai penjelasan sang anak, sang ibu sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ayah kandungnya. Mendengar informasi itu, Daeman kemudian mencari istri Han Tae-won dengan taksi. Sementara itu, Pak Noh menuju ke lokasi Yono dan di tempat kejadian, Yono melompat ke danau bersama mobilnya yang telah dipasangi perangkap. Akibatnya, Pak Noh juga ikut terjebak dan terseret ke dalam air. Di sini Daeman berupaya menelpon Pak Noh namun tidak ada jawaban. Sementara di danau, Yono dan Pak Noh terus saling serang. Pak Noh mendesak Yono untuk mengungkapkan dalang di balik semua ini. 날 죽이라고 시킨 놈이 누구야? Selanjutnya di tempat lain, Daeman mengikuti istri Han Tae-won hingga mereka tiba di sebuah bangunan kosong. Di sana dia menemukan istrinya dalam keadaan sekarat dan seakan telah terjatuh dari lantai atas bangunan. Di sini Daeman akhirnya bertemu dengan para pembunuh yaitu Detektif Ma dan Yong-gyu. Kini terungkap sudah pelaku lain ternyata adalah Yong-gyu, bukanlah Jang Ho seperti dugaan semula. Yong-gyu ternyata telah memanipulasi situasi untuk menciptakan alibi. Dan seperti dugaan Daeman, pembunuh Soyoung adalah Detektif Ma dan Han Tae-won. Pembunuh Min Ah adalah Han Tae-won dan Yong-gyu. Ternyata, Detektif Ma mencoba mempengaruhi pikiran mereka dengan mengklaim bahwa mereka akan membunuh istri mereka sendiri, bukan orang lain karena perselingkuhan yang terjadi. Ketika Yong-gyu bersiap untuk mengayunkan kapaknya, Daeman mencegahnya dan mencoba membuka matanya. Ternyata Detektif Ma berhasil menghasut Yong-gyu untuk membunuh istrinya dengan menuduhnya berselingkuh dengan Jonso dan telah membeli apartemen untuk mereka tinggali bersama. Kenyataannya, semua rencana itu hanyalah untuk mengendalikan Yong-gyu. Detektif Ma berhasil meyakinkan Yong-gyu untuk tidak menceraikan istrinya dengan niatan untuk menguasai aset Soyoung hingga hutang Yong-gyu lunas. Di sini Yong-gyu masih tidak percaya. Akhirnya Daeman memberikan pesan yang ditinggalkan Jongso sebelum ia diserang oleh Detektif Ma menggunakan tongkat golf. Dia mengungkapkan bahwa Jongso selalu khawatir tentang Yong-gyu, sementara ia sendiri justru terjebak. Yong-gyu akhirnya menyadari kebenaran ini dan berusaha menghentikan Detektif Ma untuk membunuh Daeman. Untung saja Pak Noh datang tepat waktu dan menyelamatkan Yong-gyu serta Daeman yang akan ditembak oleh Detektif Ma. Dia juga berhasil menyelamatkan istri Han Tae-won. Setelah kejadian ini, akhirnya berita pun menyebar dengan cepat dan unit pembunuhan dikecam karena membiarkan Jongso yang tidak bersalah malah dipenjara. Sementara itu, Daeman menerima perawatan intensif untuk cedera yang dideritanya. Pada saat itu, Pak Noh datang untuk menjenguknya. Di sini Daeman ditawari untuk bergabung dengan kantor detektif swasta yang akan didirikan oleh Pak Noh. Daeman mau bergabung asalkan istrinya merestui. Meskipun ia sempat menghadapi ancaman perceraian dari Miok, namun Daeman berhasil meyakinkan istrinya untuk tidak menceraikan dirinya. Adegan beralih di sekolah, di mana Gunwo terkejut saat melihat ayahnya menerima penghargaan di televisi. Disitulah Daeman kemudian menyatakan cintanya kepada istrinya. Dan film pun tamat.